Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, kembali lagi dengan saya Samriani. Nah, sekarang kita masuk di materi penilaian pembelajaran. Di sini kita akan mengetahui pengertian, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. 1. Pengertian pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, yang dimaksud dengan pengukuran sebagaimana disampaikan oleh guru pengelesui adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Proses pengumpulan ini dilakukan untuk menafsir apa yang telah diperoleh siswa sekolah mengikuti pelajaran selama waktu tertentu. Proses ini dapat dilakukan dengan mengamati kinerja mereka, mendengarkan apa yang mereka katakan, serta mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tujuan melalui apa yang telah dilakukan siswa. Dan yang kedua, pengertian penilaian. Penilaian adalah merupakan sebagian penting dan tak terpisahkan dalam sistem pendidikan saat ini. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai-nilai yang diperoleh siswa. Yang ketiga, pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yaitu evaluasi pengukuran dan tes. Ketiga istilah itu sering disalahartikan sehingga tidak jelas makna dan kedudukannya. Ground mengemukakan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretation informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dan sekarang kita masuk di B, cakupan penilaian pembelajaran menurut kurikulum 2013. Cakupan penilaian pembelajaran menurut kurikulum 2013 ada 11 penilaian, yaitu 1. Penilaian autentik atau bisa disebut dengan penilaian output keluaran pembelajaran. Yang kedua, penilaian diri. Penilaian yang dilakukan sendiri oleh siswa secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, penilaian berbasis portofologi. Dilakukan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik, termasuk penugasan perseorangan atau kelompok di dalam atau luar kelas, khususnya pada sikap, perilaku, dan keterampilan. 4. Ulangan. Proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. 5. Ulangan harian. Kegiatan yang secara periode untuk menilai suatu kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Yang keenam, ulangan tengah semester. Kegiatan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah 8-9 minggu kegiatan pembelajaran maupun UTS meliputi semua indikator. Ketujuh, UAS dilakukan akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang mewakili semua kompetensi dasar pada semester tersebut. 8. Ujian tingkat kompetensi dilakukan oleh satuan pendidik atau sekolah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. 9. Ujian mutu tingkat kompetensi dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan sama dengan UTK. UN, kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai dengan peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan yang dilaksanakan secara nasional. Yang ke-11, ujian sekolah atau madrasah. Kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diuji pada UN dilakukan oleh satuan pendidikan atau disebut sekolah. Nah, dan yang terakhir ada jenis-jenis penilaian autentik mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ada 3 penilaian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu 1. Penilaian sikap.
Nah, di dalam penilaian sikap ini ada observasi, ada penilaian diri, ada penilaian antara teman, dan jurnal. Nah, dan yang kedua ada penilaian pengetahuan. Dalam penilaian pengetahuan terdapat ada tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Dan yang terakhir penilaian keterampilan. Di dalam penilaian keterampilan sini ada penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Baik teman-teman, sampai di sini ya materi kita tentang penilaian pembelajaran. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.